Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati dan yang saya muliakan Bapak-bapak dan Ibu sekalian, jamaah salat zuhur di Masjid Landmark yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita di siang hari ini tanggal 24 Zulhijjah 1436 Hijriah. Kita berada di akhir bulan Zulhijjah dan insya Allah akan masuk di tahun baru Islam. Mudah-mudahan ini umur kita nambah nih, tapi kesempatan hidup kita berkurang. Di umurnya nambah, namun kesempatan hidup berkurang. Siang hari ini, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan melihat beberapa peristiwa di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, baik Nabi Muhammad ataupun nabi-nabi sebelumnya. Hal-hal yang terkait dengan bagaimana di antara sifat Nabi, cerdiknya beliau di dalam berdakwah, ada namanya pandai di dalam memanfaatkan peluang. Kalau dalam bahasa Arabnya intihazul fursah. Kadang-kadang ada peluang, ada satu nasihat dakwah baik, ada peluang yang baik dan kemudian dimanfaatkan oleh Rasulullah SAW dengan baik. Jadi kadang-kadang ada yang mengatakan orang yang bijak adalah orang yang pandai dapat memanfaatkan setiap momen dalam hidup mereka. Di banyak sekali kadang-kadang fursah, kesempatan, momen-momen yang kadang-kadang kita sia-siakan. Aduh, kesempatan emas kita nggak ambil gitu ya, sayang-sayang. Ini terkait dengan dakwah Islam, terkait dengan kebaikan-kebaikan. Nah, insya Allah akan kita beberapa kisah-kisah, beberapa cerita yang terkait dengan hal seperti itu. Yang pertama hadirin, karena ini bulan Zulhijjah musim haji, kita mulai dari cerita masalah haji. Lengkap-lengkapnya di halaman 4. Ini judulnya tentang memanfaatkan musim haji untuk berbisnis. Jadi selain masalah haji itu adalah ibadah, namun juga Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kaum muslimin bahwa kalaulah pelaksanaan ibadah haji itu, tanda petik ya, banyak sekali uang yang beredar, ya nggak ada. Hendaknya kaum muslimin mengambil kesempatan ini. Bahkan nanti kita akan lihat di antara doa haji yang dibaca oleh orang yang pulang haji terselip makna demikian. Jadi memanfaatkan musim haji untuk meraih keuntungan duniawi. Dalam ibadah haji dan umroh banyak sekali peluang-peluang. Maka kaum muslimin dianjurkan untuk mengambil kesempatan meraih karunia Allah. Bermula dari sebuah riwayat disampaikan oleh Imam Bukhari di halaman 5 fotokopian kita. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqala. Sahabat Ibnu Abbas meriwayatkan, dia berkata, kata Ibnu Abbas, kanat uqazun wa majinnatun wa dhul majaz aswaqan fil jahiliyah. Ada 3 pasar di masa jahiliyah, 3 pasar yang besar nih, Uqaz, Majinnah, dan Dhul Majaz. Ini pusat-pusat bisnis di kota Mekah. Orang-orang Arab jahiliyah pada masa itu fata'athamu ayyattajiru fil mawasim. Mereka merasa berdosa berbisnis di musim haji. Maka 3 pusat bisnis ini zaman itu kalau datang musim haji tutup. Karena mereka pikirannya musim haji nggak boleh bisnis, nggak boleh dagang. Maka turunlah firman Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 198. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laisa 'alaikum junahun an tabtaghu fadlan mir rabbikum. Tidak dosa, saya baca terjemahan, tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia atau rezeki hasil perniagaan dari Tuhanmu. Ini maksudnya ketika orang itu di musim haji, laisa alaikum junahum, tidak berdosa atas kamu, bukan dosa, bukan. Ngapain? Anta betahu fadlam mir rabbikum, untuk mencari karunia Allah. Kapan? Pada musim haji. Nah, maka setelah turun ayat ini dan setelah kaum muslimin datang, tradisi menutup pasar di masa Arab jahiliyah udah nggak ada lagi tuh. Karena sekali lagi hadirin, orang kumpul banyak. Pasar bukan hadirin, pasar tuh peluang.
Jadi kita orang haji itu kan ibadah ya. Namun Allah mengingatkan juga zaman sekarang nih orang haji perlu hotel, perlu makan, perlu apa lagi ya? Perlu oleh-oleh, apalagi orang Indonesia. Ya, karena dulu tuh zamannya Garuda belum dibatasin kan, apa aja dibeli tuh, sampai ketel-ketel yang kuning tuh. Dari yang paling kecil, paling gede, bawa tuh, karung-karung dulu. Kita bilang, Bu, di Tanah Abang ada lain, rasanya lain. Tuang air lain rasanya. Gitu tuh, sama aja. Cuman dulu sudah ini pernah mungkin mendengar betapa besarnya uang yang berputar pada bisnis haji itu nggak ada? ONH atau dapat seat berapa juta? 25 juta. Ya, 2 juta ya. Untuk dia melunasi saudara kan? Itu besar sekali itu. Artinya maksudnya begini, perhatikan doa haji. Di halaman 6, perhatikan doa yang dibaca setelah selesai melaksanakan ibadah haji. Doa sangat populer. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al hajjahu hajjan mabruro. Jadikannya haji yang mabrur. Wa sa'yahu wa sa'yan mashkuro. Dan sa'inya sa'i yang disyukuri. Wa dzamban maghfuro. Dan dosanya dosa yang diampuni. Ujung doanya wa tijaratahu tijaratan lan tabur. Dan perniagaannya perniagaan yang tidak mengandung kerugian. Saya baca di buku Al-Ibadah fil Islam Syekh Yusuf Al-Qaradawi, ini di antara doa ibadah haji ada selip kalimat ini, wa tijaratahu tijaratan lan tabur, agar bisnisnya bukan bisnis yang mengandung kerugian. Karena emang pada musim haji hendaknya kaum muslim melihat peluang ini, hadirin. Peluang baik ketika dia di tanah air, dan alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah orang Islam kan menggerakkan ekonomi, betul nggak? Kemarin bulan Ramadan bisnis sepi, datang Ramadan kan duit muter-muter nggak tuh? Ada duit beredar begitu kan, Lebaran masuk ini, kemarin Idul Adha, duit muter lagi kan nih. Ini terus menggerakkan ekonomi musim haji dan seterusnya. Jadi contoh yang pertama bahwa ibadah haji itu, perhatikan ayat masalah sholat Jumat, hadirin. Bismillahirrahmanirrahim. Saya buat di sini. Perhatikan ayat masalah sholat Jumat. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah. Wahai orang beriman, kalau datang panggilan untuk melaksanakan sholat Jumat, ngapain? Segera melaksanakan sholat. Tapi perhatikan sambungan ayatnya. Fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardh. Udah selesai melaksanakan sholat, ngapain? Silakan bertebar di muka bumi. Fantawabtahu min fadan, carilah, kejarlah karunia Allah Subhanahu wa taala. Ada yang berpikir sekarang begini, atau pernahkah kita mendengar hadis Nabi, tidak, kalau engkau mendengar orang jualan di masjid, ucapkanlah semoga dagangannya nggak laku. Mungkin di zaman itu hadirin orang habis Jumatan banyak yang dagang tuh. Tapi di mana dagang hadirin yang boleh? Di luar masjid. Di dalam masjid boleh nggak nih? Nggak boleh. Mana Pak Trisno? Jualan madu depan luar masjid boleh nggak nih? Boleh. Kalau sini ditawarin, ya mahal lagi. Ya, jual mahal lagi. Itu apa lagi? Ini dia jual di luar, boleh nggak nih? Boleh. Begini menurut saya, mengapa kita tidak menjadikan masjid sebagai pusat bisnis gitu? Orang berkumpul banyak, pasar bukan tuh? Pasar. Dan alhamdulillah umumnya kalau ada masjid, biasanya di seberang jalannya banyak kan dagangan itu. Rame. Maksud saya, mengapa tidak kita pikirkan lebih serius masjid menjadi, bukan masjidnya, jadi keberadaan masjid menjadi penggerak ekonomi umat Islam. Namanya intihazul fursah, mengambil kesempatan dari orang banyak. Nah ini cerita musim haji. Doa orang yang pulang haji, Allahumma ja'al hajjahu hajjan mabrura, atau Allahumma ja'alhu hajjan mabrura wa sa'yan mashkura wa dhamman maghfura wa amalan musalihan maqbulan wa tijaratan lan tabur, dan bisnis yang tidak pernah rugi. Ini kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi mudah-mudahan difikirkan tuh musim haji tahun depan ya, karena tidak sedikit hadirin tuh, bahkan travel yang besar tidak sedikit. Meskipun yang bekerja, mungkin kita lihat orang Islam, tidak sedikit pemilik modal itu non muslim, saking besarnya keuntungan bisnis haji. Mudah-mudahan kita orang Islam memikirkan hal ini. Amin. Dari amin. Yang kedua hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, halaman 6. Belum lama
saya tadi coba browsing di internet beberapa berita tentang beberapa pimpinan perusahaan atau pimpinan pemerintah daerah yang mengeluarkan surat edaran terkait dengan masalah, contohnya edaran untuk sholat berjamaah. Betul nggak? Ada salah satu GM, ada beberapa GM saya tadi cari di internet ya. Ada saya sebutkan perusahaan yang apa ya? Ada GM Pertamina membuat surat edaran menghimbau karyawannya untuk melaksanakan sholat secara berjamaah. Dikirim melalui email ke semua karyawan dan direspon baik oleh karyawan. Ada lagi saya baca tadi GM perusahaan telekomunikasi PT Telkom, dia di daerah Jakarta Barat mengeluarkan sama surat edaran kepada karyawannya dan semua rekanan bisnis untuk menghentikan semua kegiatan saat mendengar suara azan dan melaksanakan sholat berjamaah. Jadi direspon baik oleh, atau pemerintah daerah. Tadi saya baca Wali Kota Bogor ya, Pak Bima Arya ya, juga kita dengar beritanya, mengeluarkan surat edaran kepada masyarakat Bogor dan juga yang terkait kepolisian semua itu untuk melaksanakan sholat berjamaah ketika azan sudah datang. Ini direspon baik. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala hadirin halaman 6. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Hajj ayat 41. Ini tentang bagaimana kita seharusnya namanya intihaz, memanfaatkan kesempatan itu. Alladzina immakkannahum fil ardi aqamus shalah, yaitu orang-orang yang jika kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi, aqamus shalah, niscaya mereka mendirikan salat, wa atawuz zakah, menunaikan zakat, wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar, walillahi aqibatul umur. Yaitu orang-orang, kalimat immakkannahum fil ardi kan mereka tamkin kesempatan berkuasa di muka bumi hadirin. Coba. Apakah yang mereka lakukan? Yang pertama, aqamus shalah, berusaha melaksanakan mendirikan sholat tuh. Contohnya tadi tuh. Karena saya belum lama begitu dapat postingan ada edaran tadi itu beberapa GM atau pemerintah daerah mengeluarkan edaran sholat berjamaah. Langsung banyak yang komen mengeluarkan ayat ini, alladzina immakkannahum fil ardi aqamus shalah. Kalau yang nyuruh bosnya hadirin, ada pengajian di kantor nih, kata bosnya besok ada pengajian, datang semua, datang hadirin, datang hadirin, pakai absen. Wah, ini pengajian jam 8, jam 6 udah kumpul tuh, ini orang bosnya datang. Saya salah satu kantor di daerah Mampang tuh, itu pokoknya bos yang paling tinggi hadir kalau ngaji, bahkan kajian duha datang duluan tuh, itu semua karyawan datang duluan, datang tuh rame. Ganti tuh pimpinannya, ya kan? Pimpinan yang baru nggak ada mengaji, udah sepi hadir pengajian. Itu tuh pengaruh itu luar biasa ya. Di alladzina immakkannahum fil ardi aqamus shalah, orang-orang yang jika kami berikan kedudukan di muka bumi, mereka berusaha menegakkan sholat. Mudah-mudahan saya yakin kita dengan jabatan kita masing-masing hadir berusaha ini. Ya, minimal kita punya anak buah gitu. Apalagi kalau dia manajer, dia GM, dia pimpinan gitu kan, sampai bikin surat edaran hadir. Luar biasa ya. Ini mudah-mudahan termasuk ayat ini. Wa atawuz zakah, dan mereka juga berusaha agar orang pada bayar zakat. Saya baca juga nih, ada berita, contoh saja hadir, PNS di Majalengka diwajibkan bayar zakat. Ini keputusan dari Pak Bupati, tapi juga beliau memberikan mengenai nisab atau kewajiban seorang sudah mengeluarkan zakat profesi. Di dalam aturan itu minimalnya ketika PNS sudah mendapat nisabnya ini 3.400.000 dan dihitung zakat dari gaji tersebut setiap bulan dipotong Rp85.000 sebagai zakat. Jadi yang namanya zakat profesi kan dikiaskan dengan pertanian. Nisabnya kira-kira 3.500.000, 3.400.000. Siapa yang gajinya 3.400.000 maka sudah wajib bayar zakat. Nanti dipotong langsung oleh bagian yang terkait. Kalau yang nggak setuju silakan mengajukan keberatan dan dia boleh gitu. Ya saya nggak setuju Pak, karena saya zakatnya buat kamu yang apa-apa. Tapi yang tidak mengajukan keberatan berarti setuju. Ini yang mengeluarkan surat edaran dari Pak Bupati. Tentu juga dengan syarat-syarat, ada nisabnya, gitu kan, ada aturannya. Kalau nggak setuju nggak apa-apa, gitu kan. Itu baik tuh. Aqamus shalah wa atawuz zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar. Walaupun ada Pak Ustadz, emang itu kerjaan Pemda, wali kota nggak ada kerjaan yang lain. Bisa dia juga ngerjain yang lain, hadir mensejahterakan rakyatnya, betul nggak tuh?
Namun terkait dengan ayat ini Allah mengingatkan orang-orang yang jika kami berikan kedudukan di muka bumi, mereka berusaha menegakkan sholat, membayar zakat, amar ma'ruf nahi munkar. Sini gue baca tulisan nih, ada 6 kota di Indonesia, kan sekarang lagi ramai anak muda ya, perayaan Valentine Day. Ini ada surat edaran atau himbauan atau larangan di Bekasi, Surabaya, Padang, Payakumbuh, Banda Aceh, Makassar, yang terakhir Depok. Nah ini adalah contoh bahwa orang-orang yang ketika kami berikan kesempatan jabatan di muka bumi, ngapain hadirin? Berusaha begini nih, bikin edaran, bikin nih, agar menghimbau himbauan. Mudah-mudahan amin nih. Gak tau di Jakarta nih. Ada himbauan merapikan ini daging bab 1 ya, bab 2 tadi. Begitulah ya, sekarang akan melegalkan peredaran daging bab 2 ya. Begitulah hadirin. Nah orang Islam kemana aja gitu sudah hadirinnya, punya jabatan tuh, punya jabatan ya. Minimal Allah ingatkan immakkannahu fil, kalau diberikan kesempatan berkuasa, menegakkan sholat, membayar zakat, amar ma'ruf nahi munkar, walillahi akibatul umur. Mudah-mudahan kita, siapa tahu di antara kita ada pejabat nih, amin. Dan bukan cuma amin doang, mudah-mudahan ya, mau dibijakan gitu ya, dibijakan ya. Ada sebuah kalimat syair nih, mungkin pernah dengar halaman 7 di kalimat syair, innal wazaifa la tadumu li wahidin. Sebuah jabatan tidak kekal pada seseorang. Intun kiruha fa'ainal awwalu, kalau nggak percaya mana dia pejabat yang dulu habis ada. Fa'mal minal fi'lil jamili sona'i'an fa'idha uzilta fa'innaha la tu'zalu. Buatlah kebijakan yang baik, kalau kamu diturunkan itu kebijakan tetap ada. Ini alhamdulillah, saya nggak tahu loh, kalau ingat saya Polwan pakai jilbab atau TNI pakai jilbab, udah boleh mana? Udah boleh ya? Udah boleh? Udah boleh ya? Alhamdulillah ya, itu jadi kebijakan baik dulu dah. Karena kemarin maju mundur sampai lupa saya udah jadi belum udah ya? Mau baru mau? Polri sudah ya, alhamdulillah ya. Punya kebijakan tuh dari. Karena kalau yang mengelola kebijakan pimpinan, nah tuh anak buahnya sami nawatona gitu kan. Namanya kita sedang berbicara seorang muslim, orang yang bijak, pandai memanfaatkan kesempatan. Kayak orang dagang hadirin. 17 Agustus jualan apa hadirin? Bendera, mau bambu. Jangan bulan Januari, siapa mau beli? Januari jual bambu. Lu ngapain jual bendera? Gue demen aja. Lu gak ada yang beli. Lu gak manfaat kesempatan, salah itu. Iya kan? Ini musim panas begini ada nih, jualan teh, kopi hangat pinggir jalan. Saya mau beli kopi panas. Ingat, ini lagi panas ini jual es cendol, aku nggak nih? Nah, aku tuh di daerah banjir jual es cendol. Mau beli orang mulus. Ini kesempatan. Ada nggak dagang musiman dan bicara bisnis ya? Pas menjelang Lebaran, besok Idul Fitri, hari jual apa nih? Kulit tupat. Ya gitu ya. Nah, itu peluang ada itu. Jualan kulit tupat sekarang, saya mau beli hadirin. Iya, dengan pasar gitu kan. Terus mau jual, saya beli, tahu siapa tahu ada orang yang pengen beli kali bikin tupat. Cuman sepi. Dia pandai memanfaatkan kesempatan. Kalau yang ayat yang kita baca tadi memanfaatkan jabatan, peluang. Atau kita bicara yang lebih umum lagi, semua saya yakin kalau ditanya bahwa pernah nggak punya kesempatan emas kita nggak ambil, pernah nggak? Yang kita nyesel banget, aduh, sayang gitu. Mungkin pernah ketemu artis kali, bawa foto bolot di jalan ya. Ada bolot tapi nama nggak foto tadi, gimana? Kaji bolot artis juga. Karena ada orang ketemu artis hadirin nggak sempat foto berdua karena nyesel nggak tuh? Padahal cuma duniawi banget ya. Ini kadang-kadang aduh kesempatan emas hadirin. Maka kalau lagi haji dan umroh, walaupun kalau lagi musafir itu sunnahnya qashar jama, namun tidak berlaku buat orang yang sedang pergi haji. Mendingan dia sholat biasa gitu. Sholat maghribnya biasa, isyanya. Walaupun kalau orang musafir sunnahnya ngapain? Qashar jama ya. Ini kesempatan sholat di Masjidil Haram, sholat biasa aja dah gitu. Kesempatan sholat di Masjid Nabawi. Jadi walaupun orang yang haji boleh nggak qashar jama? Boleh kan, namun memanfaatkan itu. Biasanya para waktu manasik udah sholat biasa aja, memanfaatkan kesempatan selagi ada di tanah haram. Nah ini kadang-kadang sekali lagi banyak sekali peluang banyak bahwa kita tidak mengambil kesempatan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada cerita yang menarik pada Nabi Yusuf alaihissalam. Ini dalam beragam kitab tafsir
Ini asal muasal ini judul dari cerita Nabi Yusuf. Karena kalau cerita masalah teknik berdakwah, selalu dalam buku-buku dakwah tuh para ulama menukil kisah Nabi Yusuf alaihissalam sebagai contoh seorang dai atau kita nih kalau ingin memberikan nasihat kepada orang, pandai memanfaatkan kesempatan. Karena nasihat yang baik disampaikan dengan saat yang tepat, pas gak itu? Pas. Orang meminjam duit buat kita hadirin. Kita mau ngomong dengerin gak nih? Minjem duit Pak Haji berapa? 5 juta Pak Haji. Ini kalau minjem duit sama saya, tapi tadi harus bayar. Iya Pak Haji. Jangan main mulu, jangan minum mulu. Iya Pak Haji. Main perempuan lagi, enggak Pak Haji, demi Allah Pak Haji. Pas ada yang pasti ya. Dia lagi perlu banget ya. Ya macam-macam nih. Iya Pak Haji, iya enggak Pak Haji enggak. Iya bayar, iya Pak Haji bayar. Johor, iya Pak Haji udah Johor. Nah kamu jam 11. Kalau itu kesempatan ada. Jadi ini Nabi Yusuf terjadi, ingat gak? Dia kan beliau di penjara, sebelum kita baca ayatnya. Nabi Yusuf di penjara kan. Ketika di penjara ada 2 orang yang di penjara bersama Nabi Yusuf. Ayatnya Bismillahirrahmanirrahim. Wa dakhala ma'ahu sijna fatayani. Ketika beliau di penjara, ada 2 orang masuk dalam penjara bersama Nabi Yusuf. Qala ahaduhuma, yang satu berkata, kan Nabi Yusuf terkenal di penjara orang yang pandai menakwilkan mimpi. Jadi ketika di penjara Allah mulai berikan wa 'allamnahu ta'wilal ahadits. Ini dapatkan Nabi Yusuf ketika dia di dalam penjara tuh, ilmu mukjizat menawilkan mimpi. Sampai kan mimpi raja ditebak Nabi Yusuf. 2 anak muda yang di penjara ini berkata, "Inni aroni aksiru khamr." Yang satu tuh kalau masalah kerjaannya satu tukang kebon, satu lagi tukang ngasih minum raja. Pokoknya ada apa atas tuduhan apa gitu, dua-duanya masuk ke dalam penjara. Kata yang pertama, aku ngimpi meres minuman. Wa qala akhar, yang tukang kebon bilang, inni aroni ahmilu fawqa ra'si khubzan. Aku ngimpi bawa kayak nampan gitu, di atasnya ada roti, lagi manggul roti. Ta'kulut tayru min, burung berdatang dimakanin tuh roti.